Sebenarnya tuh kalau mamanya di riset ya, untuk ngasih tahu kayak kulit yang sehat gimana itu masih dalam perdebatan. Meskipun ngomongnya di luar sana gender itu udah equal, tapi nggak pernah equal. Kenapa nggak pernah equal? Karena peran kita beda. Melanjutkan misi It Starts With You Journal, di program ini aku mengajak berbagai figur inspiratif untuk bercerita tentang perjalanan meraih mimpi dan kekuatan mindset yang dimiliki. Aku percaya hidup itu harus diperjuangkan. Believe in yourself, cause everything starts with you. Halo semuanya, selamat datang kembali di It Starts With You The Series. Di episode kali ini kita kehadiran nih satu sosok perempuan hebat, seseorang yang mendedikasikan dirinya untuk sains, pendiri dan CEO dari Nusantik, sebuah startup berbasis teknologi genom pertama di Indonesia. Mungkin beberapa dari kalian juga udah nyobain nih produk skincare-nya, yaitu Biome Beauty. Dan dia adalah Charlene Eriza Putri. Hai Kak. Hai Charlene, apa kabar? Baik. Senang banget diundang di Female Senang Daily. banget kedatangan. Ya, soalnya ini pertama kali kedatangan saintis di sini. Iya, tapi Female Daily itu menginspirasi perjalanan Nusantik. Jadi seru nih pasti ngobrol. Seru, penasaran banget karena kita juga baru pertama kali ketemu ya, pertama kali ngobrol-ngobrol. Tapi penasaran deh Charlene, kamu kan terekspos dengan sains tuh dari kecil ya? Iya. Kan biasanya kalau aku sih, kalau aku dan temen-temen aku kebanyakan waktu kecil dulu tuh kan kayaknya anti banget sama sains gitu kan, kayaknya susah dan lain-lain. Nah, gimana sih ceritanya kamu tuh bisa jatuh cinta sama bidang sains ini? Pertama sih pastinya pengaruh dari ibu ya. Ibu kamu saintis juga ya? Iya, ibu Keren aku itu engineer yang spesialisasinya laser gitu kan. Wow. Kayak gitu. Jadi zaman sekarang aja kan agak susah, masih susah ya ketemu woman in science gitu. Apalagi dulu, keren banget sih. Karena aku ngeliat ibuku tuh kerja di laboratorium, dia tuh happy, bukan yang benar-benar tertekan. Kayak gitu. Terus kayak di rumah aku tuh sekeluarga dididik buat jadi rebel gitu loh. Jadi kayak pertanyaan kenapa emangnya tuh dibiarin aja. Di saat yang lain kurang ajar nih gitu kan. Tapi kalau di rumahku kayak kenapa emangnya tuh dibiarin aja. Dan itu pertanyaan bukan seputar sains saja. Bukan, semuanya kayak gitu. Terus ya kayak kita tuh dari kecil itu dididik untuk melakukan problem solving sendiri. Misalnya kayak punya mainan Barbie nih, terus tiba-tiba lengannya putus gitu kan, biasalah anak zaman dulu. Itu benar-benar di-challenge sampai betulin sendiri dong kan kayak gitu. Lalu pernah nih yang pertama kali aku terekspos sama dunia sains itu adalah sebenarnya pas kelas 3 atau 4 SD deh. Jadi dulu tuh aku lagi genit-genitnya. Jadi dulu kan ada bedak padat ya, yang mereknya bedak bayi gitu kan. Kan kayak gitu ceritanya. Terus ya tiba-tiba jatuh, pecah lah. Ibuku nggak mau beliin lagi. Kayak gitu, dia bilang, ya coba aja dibenerin aja dan segala macam. Terus di situ aku mulai coba-coba kan, dikasih air nggak bisa ya, pecah kan, nggak bisa segala macam. Terus dipancing lagi sama ibuku. Coba lihat di belakang lah itu ingredientsnya apa aja. Kayak gitu. Terus aku baru tahu ada yang namanya ingredients baik. Jadi di situ aku udah terpapar gitu kan. Coba lihat ada nggak sih di situ yang mestinya bukan padat bentuknya, yang mestinya liquid tapi nggak ada gitu di situ. Terus kok ada alkohol ya dan segala macam. Ya udah coba aja. Ternyata benarnya kalau dikasih alkohol terus kering jadi padat lagi gitu kan. Jadi itu emang dari awal kayak gitu. Terus dari situ aku berarti tuh blush on ibu yang rusak-rusak bisa dibenerin lagi dan segala macam kayak gitu kan. Itu sih pertama kalinya tuh kayak gitu. Berarti banyak banget ya value-value yang diajarin ibu kamu dulu gitu ya, selama masa kecil yang bisa mendidik kamu dan mengantarkan kamu sampai sekarang. Betul. Tadi kan salah satunya kayak memang selalu mempertanyakan sesuatu gitu ya. Yap. Ada lagi nggak yang lain yang bisa di-share? Ini sih kayak alhamdulillah tuh aku tuh setengah Jawa setengah Aceh gitu. Jadi emang konsep cewek itu sebagai nomor 2 tuh nggak ada di rumah. Emang dari awal itu emang setara. Jadi bukan pertanyaan tuh kalau cowok dapat les, cewek enggak dan segala macam tuh nggak dibahas benar-benar. Jadi emang udah setara. Dari dulu tuh udah value-nya tuh setara. Terusnya yang kedua itu kritis. Jadi anak itu jadi teman diskusi. Terus kita harus mempertanyakan segala sesuatu. Kayak misalnya gimana tadi prakaryanya udah selesai belum? Kenapa gitu kan? Kenapa nggak selesai? Di challenge lagi sampai akhirnya kita bisa menjawab, ternyata masalahnya nggak selesai karena ini dan bisa diselesaikan dengan ini, seperti itu. Itu sih kayak value-value itu yang mengakar banget lah. Jadi dari kecil tuh nggak pernah dianggap anak kecil gitu ya? Enggak. Kuliah S1-nya apa? Teknik kimia di ITB ya? Iya. Terus abis itu kan S2 kan? Iya. S2-nya ambil apa?
S2-nya itu ambil sustainability sih. Ambil sustainability. Nah, dari lulus kuliah, gimana sih perjalanannya yang mengantarkan kamu sampai akhirnya bisa bikin Nusantics? Wah, jadi sebenarnya awalnya gini, aku tuh dari SMA itu benar-benar udah sadar kalau masalah climate change dan segala macam itu real banget. Kalau sustainability itu suatu saat itu bakal jadi hal yang nggak akan diperdebatkan lagi. Dan tau nggak sih, aku tuh inspirasinya dari mana? Ya dari sejenis majalah gadis dan segala macam, bukan dari pelajaran loh ya. Iya, kalau aku dulu baca majalah gadis yang dilihat kan fashionnya. aku juga yang bagian itunya. Cuman kan dulu tren kayak green dan segala macam. Terus kan ada satu beauty brand ya dari luar yang waktu itu pernah masuk ke sini, yang pertama kali ngenalin konsep natural, climate change dan segala macam. Justru aku tuh terdidik dari situ, makanya aku di sini nggak bisa mengecilkan peran media apalagi buat beauty, karena itu benar-benar sangat amat menginspirasi perempuan, termasuk aku gitu kan. Terus pas lagi kuliah, aku tuh pas S1 spesialisasinya tuh sebenarnya gimana ya membuat biofuel, biodiesel. Dan begitu kita bikin biofuel ya, mau gula, mau tanaman yang lain itu harus di fermentasi pakai jamur atau pakai bakteri. Jadi kayak jamurnya makanin, terus dia ngeluarin kotorannya itu malah jadi biofuel gitu. Makanya di situ aku emang udah ngerti banget nih sama yang namanya bakteri, virus, jamur, kayak gitu. Ini udah mulai ini nih, takut roaming ini aku nih. Kalau bingung ditanyain lagi ya, biarin nih. Pokoknya gitulah. Pokoknya namanya bakteri, virus, jamur itu makanin gula bikin bensin. Itu biofuel. Nah, ya udah dong ya. Lulus dari teknik kimia, nyari kerjaan susah ya ternyata ya. Kayak gitu. Yang benar-benar fokus di situ ya. Susah karena waktu itu kebijakan bioenergi nggak didukung sama pemerintah. Nah, akhirnya aku daftarlah ke salah satu multinational company kan, supaya kultur profesionalismenya tuh bagus, supaya terdidik. Akhirnya aku masuklah ke salah satu FMCG. Di mana itu portfolionya tuh benar-benar consumer goods banget lah. Ada makanan, ada skincare-nya juga dan segala macam. Aku di situ spesialisasinya proses. Jadi macam-macam lah, kayak makanan itu juga butuh difermentasi, ntar balik lagi ada bakteri, ada virus, ada jamur, selalu gitu. Pengolahan limbah juga mainnya sama bakteri, jamur lagi dan segala macam kayak gitu. Karirnya lumayan bagus di situ, sampai di satu titik aku tuh sebenarnya pingin contribute tuh lebih lagi nih terhadap sustainability, tapi udah mentok karena Indonesia ini kan cuma negara pasar ya. Orang bisnis di sini karena emang pasarnya besar, tapi untuk ngedrive inovasi, ngedrive dari inovasi dari Indonesia tuh susah. Makanya lah akhirnya aku ngambil beasiswa LPDP tuh, alhamdulillah dapet. Akhirnya ngambil S2 ke Inggris kan, kayak gitu. Nah terus pulang-pulang aku tuh ngambil gap year dulu tuh sebenarnya. Gitu. Untuk merenung. Karena bingung, karena stres. Itu tahun berapa tuh berarti pas pulang? 2014. Iya. Akhirnya aku mendirikan ikatan alumni beasiswa LPDP kan. Terus di situ jadi benar-benar terpapar. Oh, ternyata banyak jurusan-jurusan lain yang menarik loh. Ternyata komunikasi aja subspesialisasinya ada banyak dan segala macam. Aku jadi melek kalau ya pantas ya nasibnya engineer scientist tuh sedih-sedih banget gitu. Karena yang menentukan tren di Indonesia itu adalah consumer akhirnya. Itu brand loh yang membentuk tren kayak ya sama lah, itu kayak benar-benar gap year itu tuh menyadarkan aku gitu loh. Aku aja sampai sini gara-gara sebuah brand kosmetik gitu. Iya benar juga ya. Gitu kan. Sebuah brand kosmetik gitu. Nah, makanya di situ tuh mulai berpikir gitu kan. Ide bisnis apa yang bisa aku kerjain sendiri, yang bisa buka lapangan kerja tapi benar-benar sesuai dengan idealisme untuk yang sustainability ini kan. Sampai akhirnya ya udahlah ya, waktu terus berjalan, aku sempat kerja di tempat lain, terus nikah, terus hamil, terus punya anak. Jadi gap year-nya panjang ya? Gap year-nya sebenarnya cuma 1 tahun, cuma setelah itu kayak masih mencari lah, masih mencari kayak gitu. Nah terus pas punya anak ini seru, karena masih bekerja. Terus biasalah ya, namanya juga emak-emak baru dinyinyirin banyak orang kan, kayak wah ini kalau ibunya kerja nih asinya nggak bagus nih. Kan banyak ya kayak susu formula aja atau apa dan segala macam. Tapi itu loh titik dimana akhirnya aku memutuskan bangun Nusantics. Karena waktu itu jadi mikir kan, kenapa sih ada perdebatan antara yang satu pro ASI, satu pro susu formula. Kenapa itu perdebatan tiada akhir. Nah iya, itu kan tiada akhir banget. Dan aku tuh nggak pernah mendapatkan jawaban tuh yang pas gitu loh. Sampai akhirnya karena emang kebiasaan kalau kepo tuh dibaca jurnal dan segala macam, aku tuh benar-benar kaget ada namanya Human Microbiome Project. Jurnalnya tuh ada di Nature sama Science, itu udah nomor satunya lah.
di dunia. Nah aku tuh kaget loh, kalau ternyata manusia tuh nggak tahu apa-apa ya. Jadi kalau dulu belum ada genomic sequencing, kita taunya manusia satu spesies, virus ya virus, manusia lawan virus, manusia lawan bakteri. Bakteri pasti jahat lah, makanya sabun antibakteri. Kan aku taunya gitu. Aku taunya gitu. Tapi ternyata di jurnal itu disebutkan setelah di sequence tuh satu tubuh manusia, lebih dari setengah badan kita isinya bakteri, virus, jamur. Lah kan aku kaget ya. Bakteri, virus, jamur ya. Nah, dan namanya, itu ada berapa juta? Nah makanya banyak kan. Namanya microbiome gitu. Dan paling banyak tuh ada di usus kita. Terus aku bengong. Yang benar-benar loh kok lagi itu adalah ada proyeknya tuh di situ. Jadi ternyata bayi yang lahiran normal sesar, profil microbiome-nya beda. Oh gitu. Karena kalau pamannya normal ya, dia kan di jalur lahir ibunya. Itu di vaginanya tuh ada transfer bakteri sama jamur ke kulit anaknya. Makanya kulitnya lebih kuat. Sementara bayi-bayi sesar pas dibelek udah kena sarung tangan dokter. Makanya coba lihat deh, bayi-bayi sekarang kasihan kan, rentan eczema kan. Nah gitu. Nah kan gitu bener loh. Makanya aku di situ langsung shock. Kan gitu kan. Terus satu lagi tuh ada apa paper-paper yang ngomong tentang imunitas bayi kan. Jadi ternyata kenapa ASI itu nggak bisa di-replace adalah karena ada senyawa namanya HMO. HMO itu Human Milk Oligosaccharides, namanya aja Human Milk. Jadi cuman ada di ASI. Nah, senyawa itu adalah makanan dari Bifidobacterium infantis. Itu salah satu bakteri paling penting di usus bayi. Kan kayak gitu. Terus aku juga kaget di situ. Kok bercanda gitu kan. Aku cari-cari. Ternyata susu formula beberapa yang canggih dan mahal dia bisa mensintetikkan HMO ini. Jadi bisa mereplace. Tapi yang lain enggak, justru banyak gula kan. Terus aku langsung, kok bercanda consumer products kita. Aku kaget loh. Kayak loh, zaman dulu gimana gitu kan. Zaman sekarang gimana? Loh kok gitu. Di situ aku benar-benar sadar kalau selama ini kita tuh mendesain produk dan membeli produk hanya dengan asumsi buat badan kita aja, bukan untuk separuh dari badan kita, dan kita nggak sengaja merusak keseimbangan itu loh. Semisal kayak apakah sabun antibakteri itu cocok buat semua orang? Kan enggak. Kalau emang ternyata kulitnya emang dysbiosis, bakteri semua, iya dong, penting dong. Makanya kayak kearifan lokal kita aja udah ngajarin sulfur buat jerawat, itu kan regulasi ya. Tapi kalau sehat gimana? Hancur kan, kering kan? Sama aja kayak hand sanitizer kan? Dengan alkohol akhirnya mati dan segala macam. Nah disitulah aku benar-benar sadar kayak, oh ini kedepannya tuh benar-benar harus melihat konsep sebagai kita itu setengahnya emang bakteri, virus, jamur. Jadi bukan semata-mata memerangi mereka, tapi justru belajar bagaimana kita in harmoni lah. Bisa hidup berdampingan. Iya, kayak gini misalnya anak-anak kampung nih, dia nyeker kan. Gampang sakit enggak loh. Karena anak-anak kota udah bersih. Yang terlalu steril malah dikit-dikit mencret. Pulang malam dikit, dibawa outdoor dikit. Sakit, dikit mencret kan. Terus aku juga waktu itu juga ngerisetin juga kan, kenapa ya cowok-cowok nih skincare-nya nggak rempes nih kayak perempuan. Benar. Tapi kok nggak kenapa-napa kulitnya ya? Berarti masalahnya nggak sih? Kan kita udah mulai cari masalah duluan ya. Iya mungkin kita karena nggak tahu, kita nggak sadar gitu loh. Nah karena nggak sadar itu makanya terus aku mikir, wah microbiome ini kedepannya tuh penting banget lah. Itu baru ngomong di manusia loh, belum ngomong di tanah. Tanah itu kalau microbiome nggak seimbang nggak subur. Aku tuh baru benar sadar kayak, oh ternyata menjaga biodiversity dari bumi itu dimulai dari kita sendiri sebenarnya. Nah di situ terus galau kan, tapi mengenalkan ini di Indonesia mulainya dari mana ya? Komunitas mana sih yang sebenarnya kayak mau diajak buat berpikir gitu loh, kenapa? Akhirnya ya di situ aku terinspirasi sama Female Daily sih, karena waktu itu aku ngelihat kayak wah ini aku cuma mikir gini loh, kayak ini keren banget ya kayak orang-orang sekarang jadi sadar namanya ingredients tuh beda-beda. Pakai ingredients ini, tea tree buat jerawat, dulu kan mana ada ya. Maksudnya padahal tea tree ditaruh kulit kering sensitif kan, ya ampun gitu kan. Gitu kan. Kering langsung. Iya gitu loh. Di situ aku kayak terinspirasi kayak, oh ini bisa masuk dari sini, karena kalau microbiome itu udah jadi hal yang dibicarakan di kehidupan sehari-hari, ini dampaknya gampang nih. Kayak gitu, kalau pamai di kosmetik aja udah ngerti semua tentang microbiome, itu artinya nanti obat pel juga lebih microbiome friendly, ya kan? Itu juga artinya kita mengenalkan kayak green energy lebih gampang lagi dan segala macam. Makanya dimulainya dari kulit. Terus mulainya gimana? Yang ngajakin teman kan. Nah kebetulan juga salah satu co-founder aku kemarin pernah ngisi acara Female Daily juga lah ya, si Revata kan. Nah
dia itu punya paten digital PCR banyak ya di Singapura gitu. Jadi emang udah terbiasa kayak gitu. Akhirnya sebelum pandemi ini bulan Desember 2019 kita mulai riset. Jadi kita swab tuh kulit orang-orang di Jakarta. Itu aku pengen nyobain nanti. Iya, nanti cobain di swab kulit-kulit orang di Jakarta gitu kan. Terus dia ternyata emang beda-beda banget profilnya. Kayak aku nih, aku tuh nggak mau pakai make up, kenapa ya? Karena kulit aku tuh emang banyakan jamurnya. Gitu. Makanya kalau pakai facial oil bubar. Beruntus. Kan orang ada juga yang kayak gitu kan. Iya. Kayak terus aku juga ngelihat karena kayak jamurnya itu enggak suka dengan oilnya atau gimana sih? Karena oil itu ngasih makan jamur, jadi jamurnya subur. Justru subur. Iya. Tapi kalau yang banyakan bakteri nggak apa-apa kan, pakai oil justru jadi bagus gitu kan. Iya. Berarti aku kebanyakan bakterinya dong. Ya mungkin loh, mungkin aja pakai oil. Mungkin, makanya terus aku juga di situ ngelihat, wah ini namanya layanan swab PCR buat muka ini tuh potensinya gede. Karena market problemnya tuh real loh. Yang pertama kayak kalau nggak jago-jago banget, orang kan susah ya bedain akne biasa sama fungal akne. Kayak gitu. Terus kadang nggak tercerahkan gitu. Misalnya pakai argan oil beruntus. Terus asumsinya mungkin pakai rosehip, nggak, padahal sama aja lah gitu kan ya. Pokoknya jenisnya oil gitu ya. Itu nomor 1. Terus nomor 2 itu adalah tren penggunaan krim dokter tanpa konsultasi bener sama dokternya. Aku tuh ngerti banget lah, tiap orang itu pasti pingin the best version of herself lah ya, pasti pingin mulus dan segala macam kayak gitu. Tapi at what cost-nya ini tuh sebenarnya kita wajib edukasi. Kayak misalnya jerawatan, terus dikasih krim antibiotik. Krim antibiotik itu kan sebenarnya hanya boleh dikasih kalau emang udah terbukti itu bakteri ya. Kalau jamur dikasih antibiotik nggak ngaruh ya, ada juga bakteri baiknya yang mati kan. Nah, terus kalau pamai bakteri baik dikasih antibiotik, akhirnya gimana? Akhirnya bakteri baiknya mati dan jadi resisten. Kalau udah jadi resisten tuh, wah itu repot. Jadi kayak sebagai informasi aja ya, pandemi selanjutnya itu bukan virus, tapi bakteri yang udah resisten terhadap antibiotik. Oh gitu. Ngeri loh kan kayak gitu. Jadi kayak aku serem sih, ya ampun, kayak pakai krim antibiotik berliter-liter. Keseringan pakai hand sanitizer gitu-gitu. Iya. Terus ini dampaknya gimana? The next pandemic tuh bisa jadi kayak gini gitu loh. Itu kayaknya lah dimulainya dari situ. Kita juga ngerisetin formula-formula simple yang simple kayak dampaknya ke microbiome kulit tuh gimana sih before afternya, karena kita harus menjaga balance-nya, kayak dampak cepat belum tentu sustain gitu kan. Kan gitu kan. Ntar dalam seminggu putih bakterinya habis paruh. Nah lo kan kayak gitu kan. Besok kulitnya tipis kan kayak gitu kan. Jadi ya itulah yang mulai kita kerjakan. Tapi ya terus tiba-tiba pandemi kan. Pas tiba-tiba pandemi ya dasar mak-mak milenial lah, tukang gosip banget, ya ampun. Kita tuh dulu tuh di Nusantik bercandanya adalah, ya ampun pemerintah drama banget ya, PCR aja repot loh, cuman ada di Surabaya. Sudah dilakukan. Iya, harganya jutaan lagi gitu kan. Kayak kok drama banget sih PCR doang, kita PCR buat kulitnya nggak drama gitu loh. Ya apalagi ini cuman buat virus satu aja kan. Akhirnya kita volunteer waktu itu. Kita volunteer ke task force pemerintah, kayak Pak Bu, kita buatin deh prototipenya, abis itu ambil alih deh diproduksi massal biar test kit PCR itu tuh ada di mana-mana. Ini bahaya nih kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya kita masuk ke situ, makanya beauty-nya tertinggal dulu nih karena kita fokus buat si COVID-nya dulu. Justru awalnya tuh beauty dulu, baru sejak COVID akhirnya merambah ke kesehatan dan lain-lain ya. Iya. Tapi jadi peluang bisnisnya jadi lebih luas lagi kan? Tapi kita sih berharap sih benar-benar pandemi segera berakhir, kita mau balik lagi ke beauty sih. Beauty, karena menarik banget dan banyak banget yang bisa dieksplor ya. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih, tiba-tiba dengan magis kita main spin the wheel dulu. Kamu spin aja, terus nanti udah disiapin nih pertanyaan yang sesuai dengan angkanya. Angka 11. Waktu sekolah dulu pelajaran yang paling Charlene suka tuh apa? Terus yang paling gak disuka apa? Yang paling gak disukain ya, yang paling gak suka sih sebenarnya sejarah sih. Sejarah gak suka? Enggak, bukannya gitu, habis kayak ceritanya guru sejarahnya pasti galak ya dulu. Enggak gitu, ceritanya suka gak nyambung gitu loh. Terus kalau ujian tuh menurut aku gak berfaedah. Kayak misalnya patung atau candi apakah ini gimana kalau gak digambar. Kan ada gambar candi tuh di buku. Terus ada keterangan kecilnya kan, kayak gitu keluar jadi soal ujian kan.
Itu aku nggak suka esensinya banget. Beda ya. Iya, itu aku nggak suka banget lah. Kalau pelajaran yang paling aku suka sih sebenarnya matematik sih, soalnya gitu. kayak matematik tuh mau diputar kayak apa ceritanya, jawabannya itulah gitu. Pasti. Senang sesuatu yang pasti ya dari dulu. Iya. Sebenarnya kalau ada mata pelajaran yang pembawaannya kayak gosip sih pasti aku suka ya. Cuman sayangnya sejarah kita failed untuk menceritakan. Padahal sejarah kita menarik banget. Menarik banget, ternyata menarik banget. Tadi angka 11. Sekarang oke, 6. Oh, apa cerita di balik nama Nusantics? Nusantics itu sebenarnya singkatan dari Nusantara Genetics sih. Oke. Diambil dari mana ya? Diambil dari sebuah visi Nusantara dari Kerajaan Majapahit, seriusan. Gitu. Nyambung ke sejarah tadi ya? Iya, karena Nusantara itu kan benar-benar suatu konsep yang visioner yang sampai sekarang tuh juga masih kita masih kita yakini lah gitu. Dan itu adalah hal yang lebih besar dari Indonesia kan. Jadi itu benar. Sekarang berikutnya lagi terakhir tuh 2, 3. Produk atau treatment yang paling favorit versi Charlene di Nusantics? Kalau aku sih favorit aku adalah facial yang pakai kemiri buat scrubnya. Karena aku kulitnya kering. Jadi ada namanya Biome Balance itu spa gitu kan, facial treatment. Jadi karena aku kulitnya kering banget, jadi kalau ada kemiri fresh gitu kan, diulek terusnya kayak dibersihin di muka tuh kayak enak banget, terus habis itu langsung tuing, jadi nggak terlalu kering gitu. Oh, ini treatment di Nusantic? Iya. Oh, oke. Jadi selain ada produk beauty juga ada treatment beauty ya? Iya, itu untuk melestarikan kearifan lokal. Oke. Jadi gitu. Treatment itu yang paling favorit. Kalau produknya? Kalau produknya aku tuh paling cocok sih sama yang lavender spray essence sih, karena aku kan anaknya outdoor banget nih, bisa dilihat dari badan gosong gini. Kayak tersuka berenang, tersuka kemana dan segala macam kayak gitu. Jadi kayak abis aktivitas gitu kalau disemprot itu langsung sunburnnya tuh cepet hilang kayak gitu. Jadi itu disemprot aja di calming gitu ya, itu, lavender biasanya calming. Mempercepat regenerasi kan. Itu kayak pelajaran yang aku dapat banget lah dari zaman S1 kan kayak gitu. Sekarang ada berapa sih produknya di Nusantics? Waduh, ada berapa ya? Bukan Nusantics ya, berarti dari Biome apa Biome Beauty? Biome Beauty sekitar 12 ya, udah tapi banyak ini, ya? Iya banyak, tapi ini produknya tuh benar-benar masih yang basic banget ya. Masih basic banget, mungkin kalau dibandingin sama yang lain kok ini simple banget sih formulasinya, bahkan cuma 1 aja dan segala macam kayak gitu. Kenapa kita keluarin yang formulasinya itu simple? Karena itu yang emang secara sains sudah kita risetin, before after microbiome kita nggak terganggu. Itu. Kalau ngomongin Nusantics itu kan berarti itu kan terlahir dari memang ketertarikan kamu ya dengan genomics teknologi. Mungkin bisa dijelasin dulu nih ke orang-orang yang nggak terlalu ngerti dengan sains, apa sih genomics teknologi itu? Mungkin gini ya, kan ada masanya ya di mana sinetron di Indonesia tuh tiba-tiba tuh ada ceritanya tes DNA kan ya, untuk mengecek apakah ini anak kandung atau enggak gitu. Ya itulah genomics. Itulah genomics. Itulah ya. Jadi itulah ngetes kayak DNA-nya sel-sel yang ada di tubuh kita ini. Betul, untuk identifikasi. Kan jadi kayak genomics tuh mungkin kita nggak pernah dengar ya, tapi aplikasinya tuh sebenarnya di sinetron juga udah diomongin. Kayak misalnya ini anak siapa, terusnya kayak ini kalau pamannya forensik tuh, ini pembunuhnya siapa gitu kan. Ya sama, jadi kayak teknologi genomics itu kalau pamannya di kulit kita itu bisa dipakai untuk 2 hal. Yang pertama itu adalah untuk ngelihat kita nih dari leluhur kita kecenderungannya apa, kecenderungannya misalnya kolagennya dikit berarti kan emang cepat keriput, kayak gitu. Oh itu juga keturunan ya berarti ya? Itu juga keturunan, cuman masalahnya ya kalau pamannya keturunan kadang-kadang kita udah terlahir dengan itu, susah mau diubahnya kan. Nah tapi kalau microbiome beda cerita nih. Genomics tuh bisa dipakai juga buat ngecek ada bakteri dan virus dan jamur apa aja yang ada di kulit kita. Kenapa ini penting buat dicek? Karena tiap hari tuh profilnya bisa pelan-pelan geser. Tergantung kita makan apa nih. Dan aktivitas juga kali ya? Dan tinggal di mana juga. Kan ada ya kayak orang di Jakarta kulitnya nggak glowing, begitu ke Malang glowing gitu kan, ada kan? Iya. Kayak teman-temanku nih.
di Europe di Europe glowing. Iya benar. Pulang-pulang Jakarta beruntusan ya. Rambut juga kan biasanya kalau di luar negeri lebih shiny. Itu sesuatu yang microbiome bisa jawab loh. Itu sesuatu yang microbiome bisa jawab gitu loh, karena pas lagi di Eropa kan nggak terlalu lembab ya. Jadi jamur terkontrol dong, balance, bakteri jamurnya balance, glowing dia. Begitu pulang ke sini kan lembab, langsung deh jamurnya swing. Jadi menariknya gini, microbiome di kulit kita itu makanannya apa sih? Makanannya tuh sebenarnya keringat sama sebum. Makanya apa yang kita makan itu menentukan kualitas keringat sama sebum kita itu sebaik apa. Jadi kayak makanya olahraga tuh penting gitu ya buat kulit. Penting, nggak keringatan gimana mau glowing gitu kan. Iya. Nggak keringatan gimana mau glowing gitu. Itu kayak gitu. Makanya kalau Pamaya pas puber itu benar-benar faktor internalnya itu lebih besar daripada faktor eksternalnya kayak gitu. Makanya justru paling tricky itu kan sebenarnya ngasih rekomendasi skincare anak remaja kan. Iya, tricky. Baru pertama kali juga mereka pakai skincare gitu, jadi harus hati-hati. Harus hati-hati banget. Itu harus hati-hati banget. Justru kayak pas lagi puber gitu, itu kan benar-benar kayak badannya menyesuaikan. Biarkan microbiome kulitnya menyesuaikan dulu gitu. Ntar tiba-tiba dihantam antibiotik kan kasihan juga ya untuk jangka panjang itu. Itu tricky banget tuh. Terus berarti apa lagi Charlene? Makan sih. Jadi nah ini tuh penting banget juga nih, ini sebuah wisdom Nusantara gitu kan. Jadi ternyata setiap makanan segar ya yang nggak ada pengawetnya itu ada microbiome beda-beda. Jadi kayak bakteri jamur yang ada di kangkung sama yang ada di bayam sama yang ada di labu. Itu bakteri juga beda-beda ya? Nah, tapi wisdomnya bakteri di badan kita tuh kayak bineka tunggal ika lah. Makin macam-macam makin bagus. Makanya benar kata nenek kita, kakek kita, makan itu makanan macam-macam. Sayur asam aja isinya 7 kan. Sayur lodeh isinya 7. Gado-gado, pecel warna-warni, rujak kan. Rujak potong-potong gitu kan. Itu kearifan lokal loh. Itu benar cara yang paling cepat untuk menyeimbangkan microbiome di badan kita. Jadi daripada nasi telur ceplok tiap pagi atau ngemil seblak. Nah kan, itu lebih jahat lagi sih. Seblak jahat banget sih. Mendingan rujak dipotong-potong. Iya benar. Itu yang paling penting banget sih itu sih. Jadi kayak olahraga, makanannya harus bervariasi. Sama yang ketiga itu adalah kita butuh air banyak, kita butuh sinar matahari juga. Itu sebenarnya kulit kita punya mekanisme alami buat meregulasi kayak sinar matahari yang masuk kan biar ada pembentukan vitamin D segala macam. Tapi dengan kayak sekarang ya di balance lah, kayak butuh sunscreen pasti, tapi gimana biar vitamin D-nya masuk juga gitu. Dibantu suplemen juga lah ya. Iya. Kalau untuk vitamin D kan. Iya. Abis alamnya kita rusak sendiri, gimana dong kalau gitu. Jadi ada beberapa cara untuk menyeimbangkan microbiome itu, dan kalau microbiome-nya itu udah seimbang, terus jadinya apa aja sih? Maksudnya kulitnya berarti sehat-sehat aja gitu. Sebenarnya tuh kalau pamannya di riset ya, untuk ngasih tahu kayak kulit yang sehat gimana itu masih dalam perdebatan. Orang kan impresi masyarakat itu adalah kulit itu yang sehat adalah yang glowing, nggak ada masalah bersih, sama sekali, kelihatan nggak ada masalah segala macam. Tapi sebenarnya definisi kulit sehat itu mirip kayak definisi beauty yang inklusif gitu kan. Orang kan ada yang punya freckles, emang ada yang sedikit kering, ada yang tai lalatnya banyak dan segala macam kayak gitu. Itu juga karena kulit sehat itu sebenarnya kulit yang masih bisa bekerja sesuai fungsinya. Jadi kayak fungsi kulit itu kan yang pertama dia mengeluarkan sebum, mengeluarkan keringat. Jadi kalau kulitnya tiba-tiba jadi kayak plastik itu udah nggak berfungsi sebagai kulit. Mau dibilang kulit sehat atau enggak loh. Kayak gitu kan nomor satu kan. Terus yang kedua dia bisa melindungi kita dari radikal bebas, sinar matahari dan segala macam. Jadi kalau kulit kita masih bisa menggelap ya sehat. Karena melaminnya jalan kan, kan. Kulit sehat ya benar-benar diverse lah, tapi yang paling penting itu adalah kayak badannya sehat dulu sih. Badannya sehat, dan penting ya buat media kayak Female Daily itu untuk kayak meredefine apa sih artinya kulit sehat itu gitu. Betul banget. Misalnya kayak kulit sehatnya ras Kaukasian sama Asia kan beda. Kulit sehatnya Jawa sama Sumatera aja bisa beda kok gitu kan. Iya. Berarti tadi selain kulit sehat dengan definisi yang baru ini, dan juga apa sih imunitas gitu lebih kuat kalau microbiome-nya. Iya, jadi kalau pamannya microbiome itu beragam, begitu ada serangan tuh kita lebih kuat. Lebih kuat kayak gitu. Terusnya kalau misalnya
kalau microbiome sehat itu dia kalau pakai skincare apa aja tuh kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu, kulitnya punya resilience. Nggak dikit-dikit tiba-tiba jadi merah atau dikit-dikit kayak tiba-tiba jadi benar-benar kering atau langsung beruntusan dalam sehari kayak gitu. Nah selama ini kalau yang Biome ini launchingnya kapan sih? 2000? Duh, kita tuh belum pernah launching bener-bener launching loh. Tapi udah mulai dijual gitu? Iya, udah sih, tapi itu ya organik aja nih, belum serius aja banget ini. Karena akhirnya fokus di COVID ini ya. Iya, kayak gitu. Tapi udah kebayang belum sih kayak kira-kira tuh challenge-nya nih untuk memperkenalkan skincare yang scientific base banget itu di Indonesia? Kayak punya kesulitan gak sih untuk mempromosikan itu? Oh, sulit banget sih, karena microbiome kan makhluk halus nggak kasat mata, dijelasinnya pening kan kayak gitu. Tapi aku sebenarnya optimis ya, karena banyak beauty brand tuh yang gede-gede juga bahkan sekarang pakainya microbiome kan. Tapi meskipun kayak apakah microbiome itu sebatas trademark yang dibuat, apakah ada bukti saintifiknya, itu kan nggak tahu gitu. Untuk sekarang langsung tiba-tiba saintifik itu emang susah, emang susah. Tapi ya balik lagi kayak tujuannya Nusantics tuh kita bukan ngejar yang kayak sales jangka pendek, tapi ini benar-benar perjuangan lah, ini benar-benar perjalanan untuk edukasi ke depannya. Karena tesis kita adalah begitu semua orang itu sadar kalau kita harus merawat microbiome mulai dari badan kita, itu dampaknya satu dunia kayak gitu. Iya. Dan ini kan cuma produk aja ya, yang maksudnya bisa sampai ke hati konsumer, tapi kan sebenarnya di balik itu punya misi yang lebih besar lagi ya. Betul. Ada nggak sih misalnya challenge ya, challenge atau failure gitu ya, yang ternyata itu tuh it was one of your best failures gitu loh, kayak gagal, nggak bisa nih lewat jalan ini, tapi ternyata malah dikasih ke jalan lain yang justru lebih bagus gitu loh. Oh iya, jadi pas awal Nusantics tuh sempat kepikiran sebenarnya masuk di sektor tuh yang lebih ribet gitu loh, kayak agriculture, kayak pupuk segala macam, susah kan, karena itu sesuatu yang konsumen langsung tuh nggak kenal. Itu di situ bisa dibilang failed lah, nggak bisa. Jadi udah diusahakan tuh udah diusahakan, tapi terus tiba-tiba masuk ke kita coba nih tesis selanjutnya, kita coba dari downstreamnya dulu lah, marketnya dulu yang diedukasi, ternyata nyambung ya. Kayak gitu itu sih. Jadi emang di situ aku benar-benar belajar kayak namanya saintis itu emang harus kolaborasi dengan orang-orang tuh benar-benar ngerti market, yang komunikasinya bagus, supaya nyambung. Kayak itu yang sampai sekarang juga masih aku pelajari sih, gimana ceritanya supaya enak lah ya didengerin, bisa dipahami. Soalnya kalau sains itu kan sesuatu yang dibaliknya gitu kan, sementara orang perlu storytellingnya, marketing dan lain-lain. Betul. Kita itu nggak pernah kepikiran kalau kelak Nusantics tuh bakal jadi brand yang benar-benar mendominasi banget di Indonesia gitu, enggak sih. Justru kita pingin dari awal gimana caranya supaya semua brand lokal itu mereka bisa merisetkan produknya ke kita untuk mendapatkan klaim apakah ini microbiome balance atau enggak, atau apakah produk ini cocok buat fungal acne atau bacterial acne seperti itu. Sebenarnya lebih kayak gitu. Karena buat kita balik lagi ya, tujuan akhirnya itu adalah gimana semua orang sadar tentang pentingnya microbiome kan. Lebih cepat kayak gitu dengan cara berkolaborasi seperti itu. Jadi nggak mementingkan produk sendiri dan penjualannya gitu ya, tapi justru ya memang balik lagi ke misinya untuk kayak bayangin aja ya, kayak sekarang skin microbiome kan lagi naik banget ya. Harusnya di antara semua negara di dunia ya, yang paling peduli sama skin microbiome tuh kita, karena kita negara tropis. Makanannya macam-macam, otomatis microbiome diversity-nya juga lebih bagus dari yang lain. Dan banyak bakterinya di sini. Iya, banyak bakterinya di sini kan. Jadi klaim microbiome balance untuk di Eropa yang kering belum tentu jalan loh di sini loh. Kulitnya beda. Aku ngelihat potensinya itu adalah kayak sekarang kan namanya lokal brand tuh lagi di mana-mana ya. Lagi growing. Bayangin kalau semuanya itu serentak, mereka tuh melakukan riset, mereka klaim terbukti nih semuanya microbiome balance segala macam. Kita kan bisa jadi kayak microbiome skincare powerhouse di dunia kan. Iya, benar. Dan itu cara menarasikan Indonesia. Baru dari situ kita turunin ada kunyit, ada sulfur, ada apa yang emang terbukti, ini regulasi bakteri, regulasi jamur itu. Jadi kearifan lokal tuh banyak banget. Betul. Ya sebenarnya. Tapi kita riding on the trend skin microbiome dulu nih. Iya. Oke. Charlene, tadi kan udah ngomongin kamu sebagai perempuan di dunia sains gitu. Tapi kan kamu juga seorang CEO kan, seorang leader juga, dan timnya udah berapa besar sekarang?
Ya, 60-an lewat 60 lah. Itu kan dari 2009 kan? Berarti 2019. Buat aku 2009 tuh kayak baru-baru ini gitu. Udah lama banget. Ya kan dari 2019 sampai sekarang, dan itu justru growing di saat pandemi ini ya gitu. Gimana sih kamu sebagai leader, sebagai CEO, value apa yang biasanya kamu tanemin ke tim? Value pertama sih yang penting banget di Nusantics itu adalah kayak inovasi sih. Jadi kita tuh benar katanya Einstein ya, kadang tuh imagination itu lebih important daripada knowledge gitu. Ibaratnya kayak kalau ngebayangin aja nggak bisa, gimana mau ngerjain gitu kan. Jadi itu sih, jadi kayak melatih imajinasi kita, kayak karena susah loh ngejelasin skin microbiome dan segala macam. Jadi kita butuh imajinasi. Jadi imajinasi itu yang benar-benar harus dilatih. Itu sih sejauh itu. Kamu tuh sekarang tuh lebih senang dikenal sebagai scientist apa sebagai entrepreneur atau science-preneur? Science-preneur boleh. Wah, mikir baru pernah dengar. Iya kan sekarang udah banyak term-termnya gitu. Selama ini pernah nggak sih ngerasa terdemotivasi misalnya, atau kayak capek atau apapun itu, dan biasanya apa yang kamu lakukan? Oh itu sih pasti ya. Itu kalau pamanya jadi pengusaha tuh nggak seperti yang orang lihat sih kan. Kadang-kadang orang lihat foundernya ini langsung auto keren gitu. Padahal sedih loh. Maksudnya kayak banyak nggak glamour sama sekali nggak glamour sama sekali. Ada juga kita ada juga kita galau ya dari tiap bulan ke bulan menjelang tanggal 25 apalagi gitu kan. Benernya kan gitu, nggak glamour sama sekali loh itu. Jadi yang namanya stres tuh itu udah pasti ada. Kalau aku sih kebiasaannya kalau misalnya stres ya, berenang sih, itu nomor satu, berenang. Terus ada berenang nonstop lah sampai 1 jam pokoknya berenang gitu. Kayak gitu kan, berenang. Sama yang kedua tuh hobinya tuh sebenarnya bikin puzzle sih. Itu kayak terapi banget gitu loh, kayak puzzle 1000 pieces itu kan capek ya. Terus paha pegel karena banyakan duduk juga gitu kan. Tapi abis itu tidur nyenyak kan. Terus besoknya tuh kayak otak tuh udah kayak di reset ulang gitu loh. Dicoba lagi itu. Iya, itu sama-sama Nopai tadi, partnerku kerjaannya itu main puzzle. Iya, tapi kayaknya yang terakhir nggak selesai sih itu. Udah berbulan-bulan. Nah kalau ngomongin stres tuh, itu berhubungan juga nggak sih dengan microbiome kita? Oh iyalah. Oh iya juga ya. Iya dong, ibaratnya gini, kalau pamanya simpelnya ya, kita kalau stres kan asam lambung naik. Asam lambung namanya juga asam banget gitu kan. Artinya pasti ada sebagian yang dimatikan dengan asam. Jadi udah pasti auto nggak seimbang. Oke. Kan kelihatan kadang-kadang juga poopnya udah beda bentuk kan kalau asam lambung naik kan. Iya kayak gitu. Jadi ya kita ini semesta sendiri. Iya benar. Jaga keseimbangannya sebuah PR. Ada nggak tips dari kamu buat teman-teman perempuan terutama ya yang pengen terjun di bidang sains? Jangan tanggung-tanggung. Aku nggak tahu sih aku harus menyampaikan ini atau enggak ya, karena apa yang mau aku sampaikan ini sebenarnya agak nggak enak, tapi ini sebenarnya jujur ya, mungkin nggak apa-apa aku sampaikan aja. Jadi kayak dulu tuh aku pernah punya mentor. Mentor aku itu juga benar-benar perempuan, dia leader dan segala macam. Dia tuh dia ngingetin dari zaman sekolah, kalau mau jadi perempuan, meskipun kalau mau jadi perempuan ya, padahal udah pasti jadi perempuan. Nggak, kalau mau jadi perempuan berkarir, katanya jadi perempuan karir gitu. Meskipun ngomongnya di luar sana gender itu udah equal, tapi nggak pernah equal. Kenapa nggak pernah equal? Karena peran kita beda. Kayak apa yang dituntut terhadap anak-anak kita dan rumah tangga itu pasti lebih tinggi daripada ke suaminya, kayak gitu kan. Jadi buat perempuan kalau dia mau berkarir, apalagi di dunia sains dan teknologi, ya benar-benar harus sadar dari zaman sekolah, jangan tanggung-tanggung. Intinya jangan tanggung-tanggung, karena nanti di dunia kerja itu kalau pamai kita nggak tanggung-tanggung, kita yang punya privilege. Kita bisa ngatur, karena kita dibutuhkan, kita bisa ngatur waktu dan segala macam kayak gitu. Kita nggak punya masalah finansial juga, jadi kita nggak perlu mengkompromikan misalnya biaya babysitter dengan yang lain-lain gitu kan. Tapi kalau pamainya kitanya biasa aja, di tengah-tengah tuh struggle. Ujung-ujungnya akan gimana ya, duitnya segini untuk ongkos transport aja segini dan segala macam, apa gue mendingan di rumah aja. Galau kan, terus-terusan akhirnya galau kan. Jadi kayak benar-benar pesannya tuh untuk sedini mungkin dari sekarang tuh dipersiapkan. Dipersiapkannya bukan setelah lulus kuliah, jauh sebelum masuk kuliah. Jangan tanggung-tanggung, intinya itu. Jadi harus mantap dan all out ya. Yap, jangan tanggung-tanggung. Nah kalau buat kamu dan Nusantics, what's next?
yang tadi kita tuh benar-benar pingin kita mau ke New York bareng kan? Ayo gitu, ayo dong, maksudnya kenapa enggak loh, kita kan negara dengan biodiversity yang tertinggi di dunia ya kalau darat dan laut gitu kan. Justru dengan skin microbiome ke depannya emang bakal tren yang sustain, ya udah kita yang lead aja. Ya. Cannot wait for that. Ayo. Oke, thank you so much for sharing. Thank you banget. Terima kasih sudah mendedikasikan energi kamu buat science dan buat Indonesia juga. Terima kasih juga udah memberikan inspirasi. Ya, semoga kita banyak berkolaborasi ke depannya ya. Amin. Thank you. Gak sabar. Yes. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton episode It Starts With You The Series kali ini. Remember, you have to believe in yourself and your own power because everything starts with you. And jangan tanggung-tanggung, all out aja. All out aja.